Didukung oleh Kuk Indonesia mengukir sejarah baru. Sarung Al-Samsi. 6 penumpang kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali ditemukan meninggal dunia. 29 penumpang lainnya dinyatakan masih hilang. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara untuk kasus tindak pidana suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Polda Metro Jaya memanggil pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pemanggilan ini merupakan kali kedua bagi Roy Suryo. Namun demikian, Roy Suryo memutuskan untuk tidak memenuhi panggilan karena menilai pemanggilan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Informasi selengkapnya kami hadirkan di kabar utama bersama saya Felicia Belinda. Kita awali informasi pertama pemirsa, bentrokan terjadi saat Satpol PP merazia pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Bentrokan tak terhindarkan saat pedagang protes karena barang dagangan mereka diangkut. Seorang petugas berusaha melerai namun terkena pukulan sehingga memicu reaksi petugas lain. Insiden ini membuat puluhan pedagang kabur dan menjauh dari lokasi. Pedagang mengakui ada larangan berjualan di Monas, namun berharap kepada Pemprov Jakarta untuk dibolehkan sementara berdagang karena masih liburan sekolah. Pemirsa, pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali Kamis dini hari masih terus dilakukan. Hingga Kamis petang, 30 orang dinyatakan selamat, 6 orang meninggal dunia dan 29 orang masih hilang. Tim SAR gabungan hari ini kembali melanjutkan pencarian penumpang kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis dini hari. Proses pencarian kapal terkendala oleh besarnya ombak. Berdasarkan data sementara hingga Kamis petang tercatat 30 orang dinyatakan selamat, 6 korban tewas, serta 29 orang masih dalam pencarian. Jumlah korban diperkirakan masih bisa bertambah, mengingat tim SAR gabungan masih terus melakukan proses pencarian. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya dikabarkan tenggelam di Selat Bali usai dihantam gelombang tinggi. Kapal yang membawa penumpang ini berlayar dan tenggelam Kamis dini hari. Kapal tenggelam berada di perairan antara Banyuwangi dan Bali. Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang dan 12 kru, atau total ada 65 orang di dalam kapal dengan jumlah kendaraan 22 unit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Oktavia, TV One mengabarkan. Setelah melalui perjuangan panjang agar tetap hidup, Sweep yang merupakan salah satu korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya bisa tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang.
Pada saat kejadian yakni Kamis dini hari, Suyip berhasil berenang hingga akhirnya sebuah skoci menyelamatkannya. Suyip, pria berusia 32 tahun asal Kecamatan Sempol, Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih terpukul atas tragedi yang menimpanya. Suyip mengaku berhasil berenang hingga sebuah perahu skoci menyelamatkannya. Suyip mengaku tidak menggunakan pelampung saat KMP Tunu Pratama Jaya terbalik dan tenggelam di tengah Selat Bali. Masnya berenang di sana? Nggak tahu arah. Pokoknya berenang gitu aja ya. Terus yang menyelamatkan siapa, Mas? Ada apa itu? Perahu karet. Perahu karet. Nggak, terus yang nolongin ke daratan? Nggak ada. Tato langsung sampai ke pinggir? Sendiri. Ya banyak kan, perahu karetnya besar. Sampai nolong yang banyak orang. Sampai ada di dalam perahu karet ada 16 orang. Termasuk di dalamnya? Iya. Masnya pakai pelampung nggak, Mas? Mas, waktu itu kapal tenggelam atau terbalik? Terbalik langsung. Kapalnya terbalik, ke kiri ke kanan? Langsung ke kiri. Air naik itu cepet apa perlahan-lahan gitu, Mas? Sementara itu, sejumlah keluarga yang menunggu di ASDP Ketapang tampak pingsan setelah menangis histeris. Mereka masih menunggu kedatangan 6 jenazah yang rencananya tiba malam ini di Pelabuhan Ketapang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Oktavia, TV One mengabarkan. Melalui udara, Kapolda Jawa Timur memantau lokasi area pencarian korban tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Pantauan melalui helikopter dilakukan Kapolda Jawa Timur bersama Ditpolair Polda Jawa Timur serta Kabid Humas Polda Jawa Timur. Pantauan dilakukan ke sejumlah titik pencarian para korban. Dalam pencarian para korban kapal tenggelam, Polda Jawa Timur mengerahkan 6 kapal, 1 unit helikopter, life jacket, drone bawah laut, tabung selam, tali pertolongan, navigasi bawah laut, motor bawah laut, serta 2 unit perahu karet. Semua itu dikerahkan untuk mempercepat proses identifikasi di titik-titik potensial keberadaan korban maupun puing kapal. Hingga pencarian hari ini, 30 orang selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 29 orang masih hilang. Lalu seperti apa proses pencarian para korban kapal tenggelam di perairan Selat Bali Kamis dini hari? Kita telah terhubung dengan reporter TV One Farah Manila yang sudah berada di lokasi. Selamat malam Farah, apakah proses pencarian malam ini masih berlangsung? Ya, Felicia dan juga pemirsa, ini memang tim SAR gabungan ini telah menyampaikan bahwa proses pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya ini telah berakhir pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Namun para nelayan maupun warga sekitar pesisir maupun perairan di sepanjang Selat Bali ini juga masih dengan sukarelawan berusaha untuk membantu untuk mencari korban di malam hari ini. Dan baru saja tadi sekitar pukul 20.14 ini 6 jenazah dari 5 ambulans ini telah dipulangkan ke keluarganya. Sebelumnya mereka sempat berada di Rumah Sakit Nagara yang kemudian
dipindahkan ke pelabuhan Ketapang dan kemudian langsung diserah terimakan kepada keluarganya dan langsung kembali atau maksud kami disemayamkan di rumah duka masing-masing. Selain dari 6 jenazah ini, pemirsa, ada sebanyak 30 korban selamat yang 21 diantaranya ini juga telah dipulangkan sore tadi di pelabuhan, maksud kami melalui pelabuhan Ketapang. Sementara ada 7 korban selamat yang dipulangkan melalui pelabuhan Gilimanuk dan telah bertemu bersama dengan keluarga. Adapun nama korban meninggal dunia, pemirsa, yaitu Anang Suryono berusia 59 tahun yang merupakan penumpang. Kemudian Eko Sastrio berusia 51 tahun dan merupakan penumpang. Elok Rumantini berusia 34 tahun yang merupakan awak kantin kapal. Kemudian ada Cahyani pula pada usia 45 tahun yang merupakan penumpang. Kemudian ada ibu dan anak yaitu Fitri April berusia 33 tahun dan juga Afnan A. Mustafa yang masih berusia 4 tahun. Keenam jenazah kini sudah dalam perjalanan menuju rumah masing-masing. Sementara itu pemirsa, ini proses pencarian juga akan dilanjutkan besok hari yang memasuki hari ketiga pada 4 Juli 2025. Jika hari ini ada sebanyak 15 kapal kecil yang digunakan untuk melakukan pencarian para korban, termasuk juga ada 1 helikopter dari TNI AL dan 2 helikopter dari Kapolda Jawa Timur. Untuk besok pemirsa, ini ada perubahan titik pencarian yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan, mengingat para jenazah ini sebagian besar ditemukan di wilayah perairan Pebauhan Jembrana, yang mana itu adalah perairan di arah selatan dari pelabuhan Gilimanuk, sehingga proses pencarian besok ini direncanakan akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan di wilayah selatan dari perairan pelabuhan Gilimanuk. Dan kalau melihat berdasarkan prediksi BMKG, pemirsa, ini besok akan terjadi hujan dan juga Selat Bali bagian utara ini berpotensi berawan dan juga kecepatan angin ini mencapai 20 sampai 25 knot. Dan mengingat arus dan gelombang yang juga cukup tinggi, ini besok akan dilakukan pencarian dengan sejumlah kapal besar. 2 diantaranya ini adalah kapal KRI dan sejumlah kapal lain yang memang sudah disiagakan oleh pihak-pihak terkait, tidak hanya dari ASDP, kemudian ada pula dari Kapolda, Polair, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, kalau melihat situasi saat ini, memang sebagian keluarga korban ini memilih untuk bermalam di pelabuhan Ketapang sembari menunggu kepastian informasi keberadaan dari keluarganya. Namun ada pula sebagian keluarga korban yang memilih untuk pulang ke rumah untuk beristirahat sebelum besok pagi mereka akan memastikan bahwa mereka akan kembali datang di pelabuhan Ketapang. Sementara itu informasi dari wilayah pelabuhan Ketapang, saya kembalikan ke Anda Felicia di studio. Ya, Farah, ada berapa korban yang dinyatakan hilang hingga saat ini, Farah? Iya, kalau melihat berdasarkan data manifest yang kami terima dari pihak pelabuhan, ini pemirsa ada sebanyak 65 orang yang menumpangi kapal tersebut. Ini 53 diantaranya merupakan penumpang, sementara 12 diantaranya merupakan ABK. Dan yang sudah atau yang berhasil dievakuasi baik dalam keadaan meninggal dunia maupun selamat ini sudah sebanyak 36 orang. Artinya masih ada 29 penumpang yang sesuai dengan manifest ini masih akan dilakukan proses pencarian besok. Ya, baik, terima kasih banyak Farah Manila atas laporan Anda langsung di lokasi. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan di sana. Terima kasih. Pemirsa, Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan Al-Sultan beserta istri dan anak-anaknya tewas dibombardir militer Israel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Zionis Israel kian brutal membombardir Gaza, Palestina.
Serangan Zionis Israel menarget kawasan Tal Al-Hawa yang berada di bagian barat Gaza dan menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan Al-Sultan beserta istri dan anak-anaknya. Serangan udara terus dilancarkan militer Zionis Israel di Gaza, Palestina. Dalam serangan Rabu 2 Juli 2025, Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas. Misil Zionis menghantam tempat tinggal Dr. Marwan yang berada di kawasan Tal Al-Hawa yang berada di bagian barat Gaza. Dr. Marwan, istri dan anak-anaknya tewas seketika. Menurut Kepala Keperawatan Rumah Sakit Indonesia, Isam Naban, jenazah Dr. Marwan ditemukan bersama istri, putri, dan menantunya dalam kondisi mengenaskan. Sebuah rudal dari jet F-16 menghantam langsung kamar Marwan. Diduga ia menjadi target pembunuhan karena semua kamar di rumah itu utuh kecuali kamar Marwan. Kementerian Kesehatan Palestina mengutuk keras serangan Israel terhadap Dr. Marwan Al-Sultan serta keluarganya karena menargetkan tenaga medis dan warga sipil. Dr. Marwan merupakan ahli jantung internasional dan memimpin Rumah Sakit Indonesia. Sejak agresi Israel di Gaza pada Oktober 2023, Dr. Marwan mendedikasikan dirinya memberikan layanan medis kepada warga Palestina. Bahkan setelah Rumah Sakit Indonesia diblokade pada tahun 2024. Dr. Marwan dikenal lantang dan kerap menyerukan komunitas internasional untuk bertindak melindungi keselamatan tenaga medis di Gaza, Palestina. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, fenomena sound horeg kembali menjadi polemik di tengah masyarakat. Fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Sound horeg dengan suara yang menggelegar saat ini dianggap menjadi hiburan untuk sejumlah warga. Namun, salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jawa Timur mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan. Sound horeg dengan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, penggunaan sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat menikmati sound horeg untuk hiburan, namun sebagian lainnya justru merasa terganggu. Fenomena sound horeg masih terus menuai polemik di kalangan masyarakat. Pihak yang kontra menganggap kehadiran sound horeg mengganggu dengan suara bisingnya. Namun bagi pihak yang setuju, sound horeg dapat menjadi hiburan yang menghasilkan. Konser sound horeg di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur semakin sering digelar sebagai sarana hiburan warga. Hampir setiap malam, gelaran konser sound horeg digelar dengan suara yang menggelegar dan selalu dihadiri ribuan penonton. Di Kabupaten Lumajang sendiri, sejak 5 tahun terakhir juga telah terbentuk komunitas sound system Lumajang. Komunitas ini sebagai wadah bagi para pemilik rental sound system yang beranggotakan 250 pemilik rental. Sejak 2 tahun terakhir, sound horeg menjadi tontonan yang dikomersilkan. Itu muncul wacana yang tidak sengaja setelah pandemi COVID itu terjadi untuk mencari sumber penghasilan. Di antaranya dari sound itu ternyata bunyinya tidak dikomersilkan, namun dikomersilkan melalui tiket parkir yang semula parkir itu hanya 2.000 atau 5.000 menjadi 25.000 per sepeda. Bunyinya itu
seakan-akan gratis, tapi begitu parkir, ternyata parkir itu untuk menggantikan ongkos dari sewa sol. Namun polemik terjadi di masyarakat karena terganggu dengan kehadiran sound horeg yang menimbulkan suara bising. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One, mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Penyidik KPK menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara nonaktif Topan Obaja Putra Ginting. Dari penggeledahan, KPK menyita uang 2,8 miliar rupiah dan 2 pucuk senjata api. KPK menggeledah rumah Kadis PUPR Sumut nonaktif Topan Ginting di Medan, Sumatera Utara. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, Topan diduga mengatur perusahaan swasta pemenang lelang untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dari penggeledahan itu, KPK menyita uang tunai dalam bentuk 28 pak dengan nilai 2,8 miliar rupiah. KPK juga menemukan 2 senjata api. 2 senjata api tersebut berjenis bereta dengan amunisi 7 butir dan senapan angin. KPK melakukan penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembangunan proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan juga proyek-proyek preservasi jalan di PCN Wilayah 1 Sumut. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka TOP. Dalam penggeledahan tersebut, tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar 2,8 miliar. Tim juga mengamankan 2 senjata api yang tentu nanti juga akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Yang pertama, pistol Beretta ya, dengan amunisi 7 butir, dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi airgun pellets sejumlah 2 pak. Sebelumnya, KPK juga menggeledah kediaman Topan Ginting dan sebuah kantor terkait perkara yang sama. Dalam kasus ini, diketahui KPK telah menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Kemudian 2 tersangka lainnya dari pihak swasta, yaitu Ahirudin Effendi Siregar selaku Dirut PT DNG dan Raihan Dulasmi Pilang sebagai Dirut PT RN. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Jaksa penuntut umum menilai Hasto telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Agenda sidang adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Jaksa Penuntut Umum menyiapkan 1.300 lembar tuntutan untuk Hasto Kristianto. Namun atas kesepakatan para pihak, Jaksa hanya membacakan poin-poin penting saja dalam persidangan. Jaksa menegaskan bahwa mereka tidak mengejar pengakuan terdakwa, namun fokus pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan mengacu pada alat bukti. Jaksa menuntut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Hasto telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun
dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Usai pembacaan tuntutan, Hasto Kristianto menyatakan memperkirakan tuntutan tersebut sejak awal, setelah ia memilih sikap politik. Dituntut 7 tahun, dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Pekan depan sidang akan dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan pledoi Hasto Kristianto. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Salah satu kader PDI Perjuangan Hardianto Kenneth berharap majelis hakim dapat menjatuhkan vonis bebas atau ringan atas tuntutan yang diajukan jaksa terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku. Dalam sidang hari ini, Hasto dituntut hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Depan pledoi pledoi dari Pak Hasto, Pak Sekjen. Ya, kita berharap mungkin setelah itu dari majelis hakim bisa mempertimbangkan apa yang menjadi fakta-fakta persidangan. Ya, kita berharap dari kebijaksanaan majelis hakim supaya majelis hakim bisa memvonis, mungkin bisa memvonis bebas atau ringan gitu loh. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru pasca tuntutan jaksa terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Ninda Febiola. Selamat malam Ninda, bagaimana jalannya sidang tuntutan Hasto Kristianto hari ini? Silakan. Ya, selamat malam Feli dan juga pemirsa. Benar sekali, pada hari ini Hasto Kristianto telah menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dan sidang sudah berlangsung tadi pagi sekitar pukul jam 9 pagi hari ini hingga ke pukul 2 siang hari ini. Sehingga pada hari ini sidang tersebut sudah tuntas. Adapun yang bisa dapat kami sampaikan kembali dari hasil persidangan hari ini, yakni ada 2 dakwaan. Yakni yang pertama adalah kasus dugaan suap PAW anggota DPR. Yang kedua, yakni perintangan penyidikan KPK dalam OTT Harun Masiku. Dalam 2 dakwaan tersebut, Hasto dijatuhi tuntutan yakni adalah hukuman pidana selama 7 tahun penjara dan denda 650 juta subsidiar kurungan pengganti selama 6 bulan. Dan yang dapat kami sampaikan juga dalam sidang hari ini, yakni poin menariknya adalah Hasto berkenan ataupun sangat bersedia untuk menghadiri sidang minggu depan dengan agenda membacakan nota pembelaan atau pledoi. Ia meyakini bahwa dirinya masih tidak bersalah dalam kasus perintangan Harun Masiku. Dan tim penasihat hukum juga menilai seluruh saksi yang diperiksa dalam seluruh proses persidangan mulai dari tanggal 14 Maret lalu, semuanya saksi ini tidak memberikan keterangan atau fakta yang sesuai dengan dakwaan. Begitu menurut dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Dan untuk sidang hari ini juga diwarnai oleh kehadiran beberapa tokoh penting, yakni ada Ganjar Pranowo selaku mantan Gubernur Jawa Tengah, lalu ada Jarod Saiful Hidayat, mantan DPRD DKI Jakarta, lalu terlihat juga ada Ogro Seno
Ugroseno, yakni mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu juga pemirsa, sidang hari ini diwarnai dengan pengamanan yang cukup ketat, yakni ada 916 personel gabungan dikerahkan guna mengawal jalannya sidang pada hari ini dan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa di sekitar lokasi, baik itu dari partisipan ataupun dari para masyarakat yang tidak setuju dengan adanya persidangan hari ini. Lalu berikutnya ada respon yang menarik dari Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang berharap jangan sampai ada ketidakadilan yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku begitu. Dan masyarakat menilai bahwa adanya kasus ini dan pembacaan tuntutan ini bukan hanya tentang nasib Hasto Kristianto, tapi juga cerminan penegakan hukum di Indonesia. Dan kasus korupsi ini melibatkan tokoh yang sangat penting dan juga besar. Dan maka itu publik menanti bagaimana nantinya putusan ini mempengaruhi Hasto Kristianto dalam posisi politiknya dan juga nasib PDI Perjuangan di masa yang akan datang. Sementara kembali ke studio, Feli. Baik, terima kasih banyak Ninda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memastikan tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Laporan bertubi-tubi ke Polda Metro Jaya yang diarahkan kepada pakar telematika Roy Suryo CS terkait buntut tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo tak membuat dirinya bereaksi. Roy Suryo menyatakan sebenarnya siap untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi. Tetapi Roy menilai undangan klarifikasi dari kepolisian tidak ada pro justisia atau dasar hukum yang kuat. Atas rekomendasi timnya, Roy memutuskan tidak memenuhi panggilan itu. Roy juga meminta jangan ada narasi miring, apalagi menganggap dirinya mangkir. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun persen. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap. Penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami ini mangkir. Tidak mangkir. Kami melakukan press conference hari ini itu sengaja untuk menjawab sebelumnya. Jadi bukan kami besok tiba-tiba tidak datang terus baru ngasih keterangan, bukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan kami akan sampaikan juga pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. Kubu Roy Suryo CS menambahkan pengabaian undangan klarifikasi tidak akan berdampak apapun. Sejumlah laporan tudingan ijazah palsu Jokowi telah digabung menjadi satu dan ditangani Polda Metro Jaya. Tak sebatas berkas yang masuk, tetapi desakan naikkan status perkara pun juga makin menggema. Jika memang tidak ada konsekuensi hukum ketika Roy Suryo tidak datang, maka akankah kasus ini berhenti diam di tempat dan tidak diproses? Tim TV One mengabarkan. Polda Metro Jaya hari ini memanggil pakar telematika Roy Suryo sebagai saksi kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik masih menunggu kehadiran Roy Suryo untuk memberikan klarifikasi. Berikut penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham Indradi. Saudara RS terjadwal akan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi di tahap penyelidikan itu hari ini, hari Kamis tanggal 3 Juli. Saat ini penyelidik masih menunggu apakah hadir atau tidak hari Kamis ini ya. Kalau yang kemarin ada 4 saksi yang diundang. Kemarin itu saudara ES, kemudian K, kemudian DH, sama RF, itu kemarin. Itu tidak ada yang hadir. Ya, oke. Itu ditunggu sampai jam berapa Pak? Atau ada konfirmasi dari Roy Suryo? Nah, sementara ini konfirmasi belum diterima oleh penyelidik.
Nanti penyidik masih menunggu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Sekjen MPR RI periode 2019-2021 Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi pengadaan di lingkungan MPR RI. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dalam kasus tersebut, tim penyidik KPK telah memeriksa 2 orang sebagai saksi. Namun 1 orang absen dan 1 saksi lainnya diperiksa terkait investasi yang dilakukan oleh tersangka. Dalam menangani kasus ini, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Ma'ruf Cahyono untuk berpergian ke luar negeri sejak 10 Juni 2025. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin di Indonesia akan melaksanakan retret Kadin tahun 2025. Agenda retret tersebut dijadwalkan pada tanggal 7 hingga 10 Agustus 2025. Retret dirancang sebagai kegiatan strategis untuk membangun kebersamaan dan solidaritas pengurus Kadin seluruh Indonesia, sekaligus mengkonsolidasi semangat kebangsaan dalam membangun ekonomi nasional. Kadin Indonesia bersama dengan Lemhanas dan pihak Akademi Militer melakukan pertemuan dalam rangka membahas penyelenggaraan retret Kadin tahun 2025. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Prita Zega. Saya Felicia Melina mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Didukung oleh Kung Indonesia mengukir sejarah baru. Sarung Al Samsi,